Di sebuah desa terpencil bernama Cipamungkas, berdiri sebuah masjid tua yang jarang digunakan warga. Masjid itu dulunya adalah pusat ibadah utama, tapi sejak beberapa tahun terakhir, warga memilih membangun masjid baru yang lebih dekat ke pemukiman. Masjid lama itu pun dibiarkan kosong, hanya sesekali dibersihkan saat bulan Ramadan tiba. Namun ada satu hal yang tidak diketahui banyak orang, masjid itu bukan sepenuhnya kosong. Nama saya Ridwan, mahasiswa semester 7 jurusan arsitektur dari salah satu universitas negeri di Bandung. Saat program KKN kuliah kerja nyata diumumkan, saya berharap ditempatkan di kota kecil atau daerah wisata. Tapi takdir berkata lain, saya dan 3 teman lainnya, Bagas, Rino, dan Maya, ditempatkan di desa terpencil bernama Cipamungkas, yang bahkan tidak muncul di Google Maps. Perjalanan ke sana memakan waktu 5 jam dari kota, melewati jalan berbatu, jembatan kayu, dan hutan kecil. Begitu tiba, kami disambut oleh udara sejuk, sawah membentang luas, dan rumah-rumah kayu panggung khas desa Sunda. Warganya ramah, tapi ada aura aneh yang sulit saya jelaskan. Seolah-olah desa ini menyimpan sesuatu yang tidak terlihat. Kami tinggal di rumah seorang bapak tua bernama Pak Arman, pensiunan guru SD. Rumahnya berada di pinggiran desa, dekat kebun bambu dan aliran sungai kecil. Dari kejauhan, saya bisa melihat sebuah bangunan tua berdiri megah di antara pepohonan. Sebuah masjid. Pak, itu masjid ya? Tanya saya saat kami selesai menurunkan barang. Pak Arman mengangguk pelan. Iya, itu masjid lama. Sekarang udah jarang dipakai. Kenapa nggak dipakai lagi, Pak? Tanya Maya dengan penasaran. Pak Arman terdiam sebentar, lalu menjawab, orang sini lebih suka ke masjid baru di tengah desa. Yang itu, udah lama ditinggalin. Jawaban itu seharusnya biasa, tapi cara Pak Arman mengatakannya membuat saya merasa, ada sesuatu yang lebih dari sekadar masjid tua tak terpakai. Hari-hari awal kami berjalan normal. Kami membantu warga memperbaiki posyandu, mengajar anak-anak desa, dan mendampingi kegiatan sosial. Tapi setiap malam, saat semua teman sudah tidur, saya masih terjaga. Saya suka memandangi masjid tua dari jendela kamar. Bentuknya khas arsitektur Jawa kuno, dengan atap tumpang 3 dan menara pendek di salah satu sudut. Kayunya berwarna gelap, tampak kokoh walau sudah tua. Anehnya, lampu luar masjid itu selalu menyala, meski warga bilang tidak ada listrik yang dialirkan ke sana lagi. Pada malam ketiga, rasa penasaran saya memuncak. Saya keluar rumah diam-diam dan berjalan pelan menuju masjid itu. Hanya dengan bantuan senter dari ponsel, saya menelusuri jalan setapak yang ditumbuhi semak liar. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan bunga melati liar yang entah dari mana asalnya. Saat saya semakin dekat, saya melihat sesuatu yang membuat saya berhenti. Pintu masjid itu terbuka, padahal tidak ada satupun orang di sekitarnya. Saya berdiri mematung di bawah pohon kelapa tua. Lampu luar masjid masih menyala kekuningan, menerangi dinding kayu yang sudah mulai lapuk. Tak terdengar suara apapun, kecuali suara jangkrik dan desir dedaunan. Dan saat saya hendak mundur, terdengar suara azan, pelan, sayup, tapi sangat jelas. Saya menoleh ke belakang, tidak ada siapa-siapa, hanya saya, di depan masjid yang seharusnya kosong. Azan itu berasal dari dalam masjid. Saya tahu saya harus lari, tapi kaki saya justru melangkah maju. 1 langkah, 2 langkah, hingga saya berdiri tepat di depan pintu masjid yang terbuka lebar. Dan saat azan hampir selesai, lampu masjid padam. Setelah lampu masjid itu padam, saya berdiri membeku. Jantung saya berdetak sangat cepat, dan bulu kuduk saya berdiri tanpa bisa dicegah. Sekitar 5 detik saya hanya diam, menatap ke dalam ruangan gelap yang hanya diterangi sedikit cahaya bulan dari jendela. Saya tidak tahu apa yang merasuki saya malam itu, rasa ingin tahu atau kebodohan. Tapi alih-alih mundur, saya justru melangkah masuk ke dalam masjid tua itu. Lantainya dingin, terbuat dari ubin lama berwarna kehijauan yang licin karena lembab. Saya menyalakan senter ponsel dan menyorot sekeliling. Sajadah berdebu masih terhampar, mimbar kayu berdiri di sudut depan, dan di bagian tengah terdapat satu kipas angin tua yang menggantung dan bergoyang pelan, seolah ditiup angin tak terlihat. Saya menelan ludah. Masjid ini terasa hidup, tapi bukan dengan kehidupan manusia. Langkah kaki saya terdengar jelas di ruangan kosong itu. Setiap gema dari gerakan saya terasa seperti dibalas oleh sesuatu di kejauhan.
Saat saya berdiri menghadap ke mihrab, saya merasakan hembusan udara dingin menyapu tengkuk saya. Bukan dari angin biasa, tapi dari sesuatu yang tak berwujud. Dan kemudian, suara azan kembali terdengar, tapi kali ini jelas datang dari belakang saya. Saya menoleh cepat, tak ada siapapun. Namun saat saya menunduk, cahaya senter saya tak sengaja menyentuh lantai, dan di situ, ada bayangan kaki berjejer rapi. Seperti barisan saf salat, padahal saya satu-satunya yang ada di ruangan itu. Saya membekap mulut agar tidak berteriak. Tubuh saya mulai gemetar. Saya berjalan mundur perlahan, menjauhi saf yang tak terlihat. Tapi semakin saya mundur, semakin banyak bayangan kaki yang muncul. Satu persatu, dari arah kiri, kanan, hingga belakang saya, masjid itu kini penuh, tapi tak ada satupun orang. Tiba-tiba, azan berhenti. Hening, lalu terdengar suara langkah perlahan dari mihrab. Tok, tok, tok. Seseorang, or sesuatu, sedang berjalan ke arah mimbar. Saya memberanikan diri menyorot ke depan. Di sana, berdiri sesosok makhluk tinggi berjubah putih, wajahnya tertutup kain lusuh seperti kain kafan, dan tubuhnya tidak menyentuh lantai, melayang beberapa sentimeter. Makhluk itu mengangkat tangan, seolah mengisyaratkan takbiratul ihram. Saya tersentak, lalu langsung berlari keluar masjid secepat mungkin. Saya tidak tahu bagaimana saya bisa sampai kembali ke rumah Pak Arman malam itu. Yang saya tahu, tubuh saya dingin seperti es, dan kepala saya berdenyut hebat. Teman-teman saya mencoba menenangkan, tapi saya tidak bisa berkata apa-apa sampai pagi menjelang. Keesokan harinya, setelah sarapan, saya memberanikan diri bertanya pada Pak Arman. Pak, semalam saya ke masjid tua itu. Saya dengar suara azan, tapi nggak ada orang. Di dalam, saya lihat banyak bayangan, seperti orang salat. Pak Arman terdiam lama, lalu hanya menjawab satu kalimat pelan. Masjid itu, bukan milik kita lagi. Sejak kejadian itu, saya mulai sering terbangun di malam hari. Padahal sebelumnya saya termasuk orang yang sulit bangun malam. Tapi kini, hampir setiap malam, tepat pukul 0.15, saya terjaga dengan suara azan menggema dari kejauhan. Bukan azan subuh, ini terlalu dini, dan nadanya tidak biasa. Lebih pelan, mendayu-dayu, namun menghantui. Seperti bukan suara manusia, suaranya bergema, tapi seolah berasal dari dalam kepala saya sendiri. Saya mulai bertanya-tanya, apakah saya mulai gila? Namun suatu malam, suara itu kembali terdengar. Dan saya tahu, saya tak sedang berhalusinasi. Maya, yang tidur sekamar dengan Maya, mengetuk pintu kamar saya sambil berbisik gugup, "Wan, kamu dengar gak barusan? Kayak suara azan, tapi beda." Saya menatapnya, napas saya tercekat. "Kamu juga dengar?" Dia mengangguk. "Suara dari arah masjid tua. Malam itu kami tidak tidur. Kami duduk di teras rumah Pak Arman, berdua, membungkus tubuh dengan jaket. Udara dingin menusuk tulang. Dari kejauhan, masjid tua itu tampak seperti bayangan hitam besar yang berdiri bisu di bawah cahaya bulan. Tapi kami tahu, di dalamnya, ada sesuatu yang tidak tidur." Keesokan paginya, saya dan Maya memberanikan diri mengunjungi masjid baru di tengah desa dan menemui Pak Ustaz Sulaiman, tokoh agama yang dikenal bijak dan karismatik. Setelah salat zuhur, kami menceritakan semua yang kami alami. Pak Ustaz mendengarkan dengan tenang, lalu menghela napas dalam-dalam. "Kalian dengar azan itu juga?" tanyanya pelan. Saya mengangguk. Maya terlihat ragu, tapi akhirnya mengangguk juga. Pak Ustaz menatap ke kejauhan sebelum berkata, "Masjid itu, sudah lama ditinggalkan bukan tanpa sebab. Ada yang menempatinya sekarang. Mereka bukan seperti kita, tapi mereka juga hamba Allah. Mereka juga beribadah, tapi caranya berbeda." Saya bergidik. "Mereka siapa, Pak?" tanya Maya. Pak Ustaz menatap kami, sorot matanya dalam. "Mereka, kaum jin. Jin muslim. Mereka datang dari alam lain. Kami menyebutnya, jamaah gaib. Mereka menggunakan masjid itu sejak kejadian 20 tahun lalu." Saya bertanya, "Kejadian apa, Pak?" Namun Pak Ustaz hanya berkata, "Yang pasti, jangan pernah ikut salat jika kalian mendengar azan dari masjid tua itu, terutama jika itu terjadi di luar waktu salat." Saya mencatat kata-katanya dalam hati. Tapi sesuatu dalam diri saya tetap tidak bisa mengabaikan suara-suara itu. Malamnya, suara azan kembali datang. Kali ini lebih keras, lebih jelas.
Bahkan terdengar panggilan iqomah setelahnya. Dan di luar jendela kamar saya, samar-samar, saya melihat bayangan orang-orang berbaris menuju masjid tua, berjalan tanpa suara. Saya berusaha menahan napas saat menyadari, bayangan itu tidak memiliki kepala. Malam itu, saya tidak bisa memejamkan mata. Bayangan para jamaah tanpa kepala yang berjalan menuju masjid tua terus terbayang dalam benak saya. Mereka tidak menginjak tanah, tetapi melayang perlahan, membentuk barisan lurus seolah siap melaksanakan salat berjamaah. Saya ingin percaya itu hanya mimpi. Tapi Maya juga melihatnya. Ia masuk ke kamar saya dengan wajah pucat pasi, tangannya gemetar. "Wan, mereka benar-benar ada." Kami hanya bisa duduk di lantai kamar, menatap jendela yang menghadap langsung ke arah masjid tua. Cahaya samar dari bulan purnama malam itu justru memperjelas sosok-sosok bayangan itu. Tidak ada suara, tidak ada angin, tapi tekanan udara di dalam kamar seolah berubah. Lebih berat, lebih sunyi. Sekitar 10 menit kemudian, suasana kembali normal. Bayangan-bayangan itu menghilang, seolah ditelan gelap malam. Keesokan harinya, saya mencoba menyibukkan diri dengan aktivitas KKN seperti biasa, membuat denah posyandu, membantu memperbaiki MCK umum, dan mengajar anak-anak. Tapi kepala saya tidak bisa lepas dari pertanyaan, kenapa mereka datang ke masjid itu setiap malam? Untuk apa mereka berkumpul di sana? Sore itu, saya memutuskan menemui Pak Arman lagi. Saya ingin tahu lebih banyak, dan kali ini saya tidak akan menerima jawaban setengah-setengah. Pak Arman duduk di kursi rotan, menghadap ke kebun bambu yang bergoyang pelan tertiup angin. Saat saya membuka pembicaraan soal masjid, ia langsung terdiam lama. Akhirnya ia berkata, pelan namun jelas, "Kamu tahu, Ridwan, masjid itu dulunya tempat paling sakral di desa ini. Tapi suatu malam, 20 tahun lalu, ada seorang santri merantau yang datang ke sini. Namanya Aswar. Dia rajin, alim, tapi terlalu penasaran. Seperti kamu." Saya diam. Aswar sering datang ke masjid itu tengah malam. Ia bilang dia ingin mendalami makna ibadah lebih dalam. Tapi suatu malam, dia tak kembali. Hilang, tak ada jejak. Saya merasakan tengkuk saya dingin. Esoknya, warga mulai mendengar suara azan dari masjid, tapi bukan suara Aswar. Suara itu panjang, berat, dan menggema, seperti suara dari lembah yang sangat dalam. Sejak saat itu, semua yang masuk ke masjid itu setelah Isya tidak pernah sama. Saya menelan ludah. "Apa maksudnya, Pak?" Pak Arman menatap saya. Mereka pulang dengan mata kosong. Beberapa tak bisa bicara. Satu orang bahkan, tiba-tiba bisa berbicara dalam bahasa Arab kuno yang tidak dia pelajari. Saya terdiam. Nafas saya pendek. "Apa masjid itu masih suci?" Pak Arman menggeleng pelan. "Masjid itu bukan kotor. Tapi ia sekarang jadi tempat ibadah makhluk dari alam lain. Jin-jin yang mungkin dulunya pernah tinggal di desa ini, atau yang tertarik dengan tempat itu karena energinya." Ia menambahkan, dengan suara lebih berat, "Dan ketika kalian mendengar azan dari sana, itu bukan panggilan untuk kalian." Saya langsung teringat kata-kata Pak Ustaz kemarin, jangan pernah ikut salat jika mendengar azan dari masjid tua, terutama di luar waktu salat. Malam harinya, saya sudah bertekad untuk tidak melihat ke arah jendela. Tapi sekitar pukul 0.15, saya mendengar sesuatu yang membuat darah saya membeku. Seseorang mengetuk pintu kamar saya. Tok, tok, tok. Pelan, 3 kali. Saya mendekati pintu dengan hati-hati, berharap itu Maya atau Rino yang mungkin butuh sesuatu. Tapi saat saya buka, tidak ada siapa-siapa. Hanya hawa dingin yang masuk, dan jejak basah di lantai kayu. Seperti bekas kaki, tapi jejak itu tidak menuju ke pintu, melainkan keluar dari dalam kamar saya. Saya menatap jejak kaki basah yang mengarah keluar dari kamar saya. Langkah-langkah itu tidak seperti jejak kaki manusia biasa. Bentuknya aneh, lebih panjang, dan tidak beraturan. Seolah-olah bukan kaki, tapi cakar. Bekas airnya pun tidak mengering, tetap lembab dan berlendir. Saya mengikuti jejak itu pelan, walau seluruh tubuh saya berteriak menyuruh berhenti. Jejak itu melewati ruang tengah, menuju pintu depan rumah yang terbuka sedikit, seperti baru saja dibuka oleh seseorang, atau sesuatu. Di luar, langit malam mendung. Tak ada suara jangkrik, tak ada angin. Desa ini benar-benar sunyi. Tapi jejak itu terus berlanjut,
menuju satu arah yang sudah tak asing lagi bagi saya, masjid tua di ujung desa. Saya berdiri di ambang pintu. Dan di sanalah saya melihatnya. Seseorang, mungkin bukan manusia, berdiri di depan pintu masjid. Tubuhnya tinggi menjulang, mengenakan jubah putih kotor yang melambai pelan tertiup angin tak kasat mata. Wajahnya tertutup kafan. Ia tak bergerak, hanya berdiri, seolah menunggu saya datang. Saya ingin lari, tapi kaki saya tak bisa digerakkan. Mulut saya ingin membaca ayat kursi, tapi lidah saya kaku. Saat saya berpikir inilah akhir hidup saya, tiba-tiba suara berat menggema dari arah masjid. Salatlah, sebelum engkau disalatkan. Suara itu terdengar dari dalam kepala saya. Gema yang menembus hati, dingin dan menggetarkan. Tiba-tiba, pintu masjid terbuka sendiri. Cahaya kemerahan keluar dari dalamnya, berbeda jauh dari cahaya kuning pucat malam-malam sebelumnya. Saya melihat bayangan-bayangan bergerak di dalam. Saf-saf terbentuk. Mereka mulai mengangkat tangan, bertakbir. Dan saya tahu, jika saya masuk ke sana sekarang, saya tidak akan pernah kembali. Saya memejamkan mata dan berteriak sekuat tenaga dalam hati. Tiba-tiba, semuanya menghilang. Saya terjatuh, lalu terbangun. Saya terbangun keesokan paginya di ruang tengah rumah Pak Arman. Maya, Bagas, dan Rino duduk mengelilingi saya dengan wajah cemas. Pak Ustaz Sulaiman juga ada di sana. Ridwan, kata Pak Ustaz lembut, kamu selamat. Tapi masjid itu tak boleh kamu dekati lagi. Saya hanya bisa mengangguk. Mata saya sembab, dan kepala saya nyeri hebat. Tapi ada satu hal yang saya sadari. Saya tidak bermimpi. Semua itu nyata. Seminggu kemudian, KKN kami selesai. Saya dan teman-teman pamit dari Cipamungkas. Sebelum pulang, saya menatap sekali lagi ke arah masjid tua itu. Kini terlihat kosong, sunyi, tapi saya tahu, tempat itu tidak pernah benar-benar kosong. Pak Ustaz sempat berpesan di akhir perpisahan kami. Masjid adalah rumah Allah, tapi tidak semua yang datang ke rumahnya, berasal dari dunia yang sama dengan kita. Dan sejak itu, setiap kali saya mendengar azan di tengah malam, saya menutup mata, menarik selimut, dan tidak menjawab panggilannya. Karena saya tahu, itu bukan untuk saya.